Akuntansi Syariah semester 6 akan berbicara mengenai kasus yang terjadi pada PT Indosat Ooredoo. Public Company Accounting Oversight Board, disingkat PCAOB, atau Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat, menjatuhkan hukuman kepada kantor akuntan publik KAP Purwanto, Suherman dan Surja beserta partnernya yaitu Ernst Young karena terlibat dalam kegagalan audit laporan keuangan PT Indosat Ooredoo pada tahun 2011. Hukuman yang diberikan PCAOB kepada Ernst Young yaitu berupa denda sebesar 1 juta US dollar. Kemudian juga kepada akuntan publik yang merupakan partner dari Ernst Young Indonesia yaitu Roy Iman Wiraharja sebesar 20.000 US dollar beserta dilarang praktek selama 5 tahun. Nah, kemudian pihak PCAOB ini juga memberikan denda kepada mantan direktur Ernst Young Asia Pasifik yaitu Randall Leali sebesar 10.000 US dollar dan dilarang praktek selama 1 tahun. Hukuman ini dijatuhkan kepada KAP, Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman dan Surja, karena mereka telah gagal dalam menyajikan bukti yang mendukung perhitungan atas sewa 4.000 menara seluler yang terdapat dalam laporan keuangan PT Indosat Ooredoo. Nah, mereka ini malah menyajikan label wajar tanpa pengecualian atau WTP. Nah, padahal penyajian perhitungan dan analisisnya itu belum selesai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kasus yang terjadi pada PT Indosat Ooredoo. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Ustaz Nix Nadi akan menjelaskan tentang apa itu PCAOB. Yang mana PCAOB di sini merupakan lembaga yang mengawasi praktik audit terhadap perusahaan. Nah, yang mana guna untuk melindungi dan juga selain itu lembaga ini juga mengawasi laporan audit perusahaan, broker dan juga mengawasi manajer investasi di bursa. Nah, tujuannya apa? Lembaga ini tentunya selain melindungi juga tentunya melindungi investor, juga mempromosikan laporan audit yang informatif. Nah, seperti itu. Dan juga ada CEO Indosat atau Ooredoo, Alexander Rusli, menyampaikan bahwasanya terkait dengan transaksi tower di 2011 dan 2012 dalam buku Indosat tahun 2012 sudah disesuaikan, jadi masalah EY Indonesia kena periksa dan akhirnya kena denda. Kami sudah tidak tahu lagi. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imatul Anisa akan menjelaskan tentang pelanggaran kode etik. Kode etik Profesi Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh IAPI menyebutkan bahwa setiap praktisi atau akuntan publik harus memenuhi prinsip dasar etika profesi yang terdiri dari integritas, objektivitas, kompetensi dan sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Dalam kasus KAP
Purwantono, Suherman dan Surja dengan PT Indosat Tbk terdapat pelanggaran prinsip objektivitas dan prinsip kompetensi dan sikap kecermatan, kehati-hatian, dan perilaku profesional yang berkaitan dengan kode etik profesi akuntan publik. Mengapa demikian? Karena pada prinsip objektivitas, akuntan publik biasanya harus menghindari benturan kepentingan atau pengaruh dari pihak yang lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. Sedangkan pada prinsip kompetensi dan sikap kecermatan kehati-hatian profesional, akuntan publik harusnya menjaga keahliannya dan bertindak sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku. Dan pada kasus KAP Purwanto, Suherman dan Surja serta partnernya Indonesia diketahui telah gagal mengaudit laporan keuangan dari PT Indosat karena tidak mencari informasi pendukung lainnya terhadap temuan yang sebenarnya terjadi pada laporan keuangan PT Indosat Ooredoo, serta tidak menggunakan pengalamannya dalam menemukan kesalahan yang ada pada laporan keuangannya sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pemberian opini audit. Selain itu, KAP Purwanto, Suherman dan Surja beserta partnernya tidak sesuai dengan standar dengan tidak menghimpun bukti dukung transaksi yang memadai. Sehingga menurut kami auditor tersebut telah melakukan pelanggaran kode etik. Hal ini merugikan pengguna lapor keuangan, utamanya investor atau pemegang saham dan kreditur, karena informasi dalam laporan keuangan yang tidak andal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatin Fitria. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai bukti audit atau analisis dari segi bukti audit. Jadi, sebagaimana dari kasus yang sudah kami sajikan atau paparkan tadi mengenai kasus PT Indosat Ooredoo Ernst & Young, di mana menurut kami pada aspek yang pertama yaitu aspek kecukupan, maka dari kasus KAP Purwanto, Suherman dan Surja beserta partner Ernst & Young tersebut, bukti audit di sini masih belum ataupun tidak memenuhi aspek kecukupan karena kegagalannya dalam menyajikan bukti yang mendukung perhitungan sewa atas 4.000 menara seluler yang terdapat dalam laporan keuangan Indosat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dari aspek kehandalan, menurut kelompok kami di sini dari kasus tersebut juga dapat disimpulkan bahwa bukti audit yang ditemukan di situ belum memenuhi aspek kehandalan karena kegagalannya ataupun ketidakmampuannya dalam menyajikan bukti atas transaksi sewa 4.000 menara seluler tersebut tadi dalam laporan keuangan PT Indosat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insaniatul Kamila. Di sini saya akan menyampaikan mengenai analisis dari aspek bukti audit yang ketiga. Analisis dari bukti audit terhadap kasus PT Indosat Ooredoo yang ketiga ada aspek relevansi. Dari kasus tersebut, KAP Purwanto, Suherman, dan Surja beserta partner Ernst & Young atau EY mengatakan bahwasanya bukti tersebut tidak memenuhi kehandalan. Hal itu dikarenakan kegagalannya dalam menyajikan bukti yang mendukung perhitungan atas sewa sebesar 4.000 menara seluler yang terdapat dalam laporan keuangan Indosat.
Mereka malah memberikan label wajar tanpa pengecualian atau WTP terhadap laporan keuangan PT Indosat Ooredoo tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamalia Sofa akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengenai standar profesional akuntan publik, poin standar pekerjaan lapangan. Dalam kasus KAP Purwanto, Suherman, dan Surja beserta partnernya, mereka tidak memenuhi standar pekerjaan lapangan. Kenapa? Karena tidak sufficient kompeten audit evidence, di mana seharusnya mereka mampu mengumpulkan bukti audit yang cukup melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang mampu menyajikan bukti audit yang nyata. Standar pelaporan di mana KAP Purwanto, Suherman, dan Surjo beserta partnernya tidak memenuhi standar pelaporan karena telah salah dalam memberikan opini atas auditnya. KAP tersebut memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan perhitungan dan analisis yang belum sempurna, sehingga terbukti dengan kegagalan KAP dalam menyajikan bukti yang mendukung perhitungan atas sewa 4.000 menara seluler yang terdapat dalam laporan keuangan PT Indosat tersebut. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.